Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, singgah sekejap ke Pulau Bintan, dari bunyi sambutan salam nampaknya macam belum makan. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Badannya sehat, hatinya sehat, pikirannya sehat, kantongnya sehat. Makin kuat yang terakhir. Alhamdulillahirabbil. Apapun yang terjadi kita balikkan kepada Allah. Alhamdulillah. Dapat senang, alhamdulillah. Laki diambil pelakor, innalillah. Apa pula alhamdulillah? Ada pula yang bilang alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang datang ini dapat kebaikan-kebaikan semua. Panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solihah, pemimpinnya adil dan amanah. Yang belum berjumpa jodoh dijumpakan jodoh yang baik-baik. Makin kuat. Yang dililit utang lepas dari utang. Makin kuat lagi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Kepulauan Riau beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak Bupati Kabupaten Bintan beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua beserta anggota Ketua Komisi DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi. Hadir juga bersama kita Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak dan Lanut, Bapak dan Lanal, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang berkepala maupun tak ada kepala. Hadir juga bersama kita Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua LPTQ, para Dewan Hakim beserta ofisial, bapak-bapak kades, bapak-bapak kadus. Rasanya udah semua udah tersapa rasanya udah. Tapi kalau ada yang belum, saya sapu dengan ucapan yang biasa saya pakai supaya tak ada yang mengatakan kenapa kami tak disapa Ustadz Somad. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. S-T-K-H, S seleksi, T tilawatil, Q Quran, H hadis. Rupanya malam ini penutupan STQ. Baru saya tahu. Dari mulai tingkat RT, RW, kecamatan, desa, kecamatan, kabupaten Bintan, akhirnya terpilihlah juara-juara. Bapak Ibu senang apa tak senang? Padahal tak juara. Ada seorang profesor di Kementerian Agama mengatakan tak usah lagi buat MTQ, tak usah buat STQ, karena itu mubazir, menghabiskan APBN dan APBD. Betul? Ada pula yang bilang betul. Membuang-buang duit negara saja. Kita masih perlu yang lain. Untuk apa dibuat MTQ, STQ? Ini menghabiskan duit saja. Mubazir, orang mubazir saudara setan. Padahal kalau kita mau balas, bisa juga kita bilang, diam kau setan. Tapi orang-orang STQ, MTQ ini caranya baik. Diundanglah profesor tadi hadir di MTQ. Pak, Bapak yang mengatakan mubazir, boleh datang nanti acara MTQ? Ya, biar saya tengok. Disuruhlah dia datang MTQ, menengok anak kecil hafal Quran 30 juz, bisa menjelaskan pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Melihat itu meleleh air mata Pak Profesor. Habis itu ditanya, gimana Pak kalau kita hapuskan aja MTQ? Jangan. Rupanya orang memusuhi MTQ, STQ karena tak tahu.
Betul kata pepatah, al insanu a'da'u ma jahilu. Orang akan memusuhi kalau dia tak tahu. Alhamdulillah, masyarakat Kepulauan Riau, masyarakat Bintan beruntung karena STQ dirayakan, dihidupkan tablik akbar. Dan malam ini puncaknya, yang tidak juara bukan berarti tidak berprestasi. Kesuksesan yang tertunda. Ikuti sekali lagi. Perlu dipahami baik-baik, MTQ dan STQ itu hanya cara untuk membangkitkan semangat dan prestasi. Mudah-mudahan semuanya sukses dunia akhirat insya Allah. Beginilah orang Kepulauan Riau, begini orang Bintan memuliakan Al-Quran. Ada namanya yang tulisannya bagus, namanya musabaqah khattil Quran, kaligrafi. Ada yang suaranya bagus, tilawatil Quran. Ada yang suara kurang bagus tapi hafalannya kuat, musabaqah tahfiz Quran. Yang hafalannya kurang bagus, suara pun kurang bagus tapi tulisan bagus, khattil Quran, kaligrafi. Jadi manusia ini memang Allah kaya, macam-macam dikasihnya. Ada yang tulisan tak bagus, suara bagus. Ada suara tak bagus, otak bagus. Otak kurang bagus, makan otak-otak. Anak saya ini Pak Ustadz, otak kurang bagus, suara tak bagus, tulisan pun tak bagus. Mungkin bakat dia di bidang yang lain. Tidak ada manusia yang tak punya kelebihan, pasti diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Somad apa kelebihannya? Lebih kurus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua anak-anak ini ada kelebihan. Dan bersyukurnya kita di bumi Melayu, tak ada orang Melayu yang tak pandai baca Quran. Betul? Awas kalau tak pandai. Mana dalilnya orang Melayu bisa baca Quran? Sebelum berkhitan, sebelum bersunat, pasti yang laki-laki ada acaranya, acara berkhatam Quran. Perempuannya kapan berkhatam Quran? Malam pertama, malam merisik. Kalau sudah dirisik dia belum ada ditunang orang. Malam kedua, malam meminang. Setelah dipinang, malam ketiga, malam berinai. Malam keempat berkhatam kaji. Malam kelima akad nikah. Malam keenam, malam ketujuh pesta besar-besaran. Itulah yang disebut pesta 7 hari 7 malam. Sekarang berubah cuman tinggal 1 malam, edisi minimalis. Apa maknanya? Laki-laki pandai baca Quran, sebelum bersunat sudah khatam Quran. Yang perempuan sebelum akad nikah dia sudah bisa baca Quran. Bapaknya baca Quran, ibunya baca Quran, maka anaknya insya Allah menjadi generasi yang Qurani. Amin. Apakah masih ada tradisi ini di Kepulauan Riau? Apakah masih ada ini di Pulau Bintan? Insya Allah. Bersyukur kita. Kenapa? Karena disupport dari mulai kabupaten, nanti pula provinsi di Karimun. Kirimkan anak-anak kita yang berprestasi. Mereka akan menjadi penghafal Quran, pembaca Quran, penafsir Quran, penulis Quran. Sehingga Kepulauan Riau ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun. Rahmat Allah turun ke Kepulauan Riau, turun ke Bintan. Bibarakatil Quran. Sesuai dengan doa khatam Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau. Allahumma minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Apa kata sosiolog muslim namanya Imam Abdurrahman Ibnu Khaldun dari Tunisia, Afrika Utara? Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat mengikut agama raja-rajanya, masyarakat mengikut pemimpinnya. Kalau pemimpinnya suka Quran, dibuat STQ, dibuat MTQ, rakyatnya tinggal pemimpinnya suka bersolawat, langsung dipimpin oleh Pak Bupati, solawat busro, semuanya ikut. Pak Gubernurnya suka bersolawat, langsung dipimpin solawat yassir lana, semuanya ikut. Bapak Ibu bersyukur apa tak bersyukur? Bayangkan gubernur bupati suka lagu dangdut, dipanggilnya artis berok pendek, pentasnya tinggi, yang menonton atuk-atuk di bawah. Pulang dia ke rumah, ibu yang jadi korban. Kenapa? Dia minta ibu bersolek macam penyanyi dangdut. Ditempelkan lipstik itu tak melekat lagi, saking kan payahnya udah. Tapi dia minta, aku mesti menengok kau macam penyanyi dangdut yang ku tengok tadi, karena dia mesti seperti itu juga. Akhirnya apa yang terjadi? Menengok penyanyi dangdut meniti air liu, balik ke rumah menengok bini meniti air mata. Itu tidak terjadi di Kepulauan Riau, karena kita dibiasakan dengan apa pula somat, solawat. Ilaha, cari gara-gara jemaah. Bersolawat kita banyak-banyak. Solawat busra datang dari Habib Sagaf bin Hasan Baharun sampai ke Kepulauan Riau, dinobatkan sebagai solawat Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Penyengat. Ustadz kok tahu? Kan diceritakan Pak Bupati tadi. Makanya kalau ada sambutan tuh dengar baik-baik. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, dihapuskan 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan darajat tingkatan kemuliaan dengan menjadikan solawat sebagai lantunan, sebagai kesukaan, sebagai kecintaan, sebagai hobi masyarakat Kepulauan Riau. Maka diangkatlah derajat kita di hadapan Allah, insyaallah. Amin ya rabbal. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak dan Lanut, Bapak dan Lanal, kalau pindah dia dari Kepulauan Riau ini, mendengar solawat itu di tempat lain, meleleh air matanya mengenang Bintan, mengenang Kepulauan Riau. Mudah-mudahan yang tidak pernah bersolawat, begitu tugas di kepulauan ini, balik dia membawa solawat sebagai kenang-kenangan yang tak akan lapuk karena hujan, tak akan lekang karena panas. Kenapa? Dengan solawat itulah solat kita diterima. Betul Pak? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berbunyi handphone. Halo. Batal solatnya. Kenapa solatnya batal? Karena lupa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai salawat, bagus pakai salawat Ibrahimiyah, ada Ibrahimnya. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum. Enaknya berselawat di Bintan rame-rame. Apa enaknya kalau ramai? Yang tak hafal tak ketahuan. Waktu Pak Bupati tadi berselawat, Bapak Ibu pikir saya tak menengok mulut-mulut tadi. Aneh asal bergerak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra. Saya tengok ada bukan gerak aja.
Jadilah nanti di akhirat dapat pahala. Pahala apa? Pahala bergerak aja.